Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Malam Makin Mencekam. Pagi itu di kaki Gunung Cilik, embun belum benar-benar mengering saat suara ayam berkokok terdengar dari arah kandang belakang. Di dalam rumah berdinding papan, Pranoto berdiri di depan cermin kecil yang digantung di dinding ruang tamu. Jas biru tuanya sudah disetrika rapi semalam, digantung di belakang pintu. Sekarang ia mengenakannya sambil sesekali merapikan kerah dan mengelus rambutnya yang dipotong sendiri 3 hari lalu. "Motomu agak miring, Noto," kata Bu Marni yang duduk di kursi bambu sambil menggulung ujung kerudungnya. "Aku kira udah rapi, Bu," jawab Pranoto pelan. Tangannya segera membetulkan belahan rambut. "Ya sudah, biar Ibu aja." Bu Marni bangkit mendekat, lalu mengusap pelan rambut anaknya. "Hari ini kamu resmi minta Darsi. Sudah mantap?" Pranoto mengangguk pelan. "Insya Allah mantap. Kalau tidak yakin, aku tidak sampai ke sini, Bu." Suara mereka pelan, seperti tidak ingin membangunkan rumah yang sejak tadi ikut diam memperhatikan. Di luar, daun pisang bergoyang pelan tertiup angin. "Darsi anak baik," lanjut Bu Marni sambil menepuk dada anaknya lembut. "Ibu senang kamu milih perempuan seperti dia. Lemah lembut, tahu sopan santun dan bisa dipercaya." "Aku juga begitu, Bu," jawab Pranoto. "Dan semoga setelah ini semua jadi makin lancar." Mereka berdiam sejenak. Lalu Pranoto menarik napas panjang. "Kalau Bapak masih ada, pasti beliau juga bangga," ucapnya pelan. Bu Marni tersenyum, namun matanya tampak basah. Ia tak menjawab, hanya mengelus pundak Pranoto lalu kembali duduk di kursi. "Nanti jangan lupa bawa teh manis sama apem ke rumah Darsi. Keluarganya pasti sudah siap juga," katanya. Pranoto mengangguk, lalu ia mengecek lagi saku jasnya. Undangan kecil sudah siap, diselipkan di amplop coklat, dibawa sebagai penanda bahwa rencana mereka bukan main-main. Di sisi lain desa, di rumah bata bertingkat yang besar dan sepi, suasana justru berkebalikan. Di dalam kamar luas dengan dinding, krem dan jendela kaca besar, Ayu Larasati terduduk di depan cermin, matanya sembab, pipinya basah, dan rambutnya berantakan. "Mas Pranoto itu kenapa harus sama dia?" gumamnya sambil meremas ujung dasternya. Di belakangnya, suara ketukan pelan terdengar dari pintu. "Ayu, kamu sarapan dulu ya," kata suara Pak Reksodipuro dari luar. "Nggak lapar, Pak," jawab Ayu pendek. "Nanti masuk angin," balas Pak Reksodipuro. Tapi Ayu tidak menjawab. Ia bangkit dari duduknya dan membuka jendela. Dari atas ia bisa melihat ke arah hamparan desa, rumah-rumah kecil, sawah dan jalan tanah. Di kejauhan rumah Pranoto terlihat samar. "Kok kamu tega, Mas?" gumamnya lagi. "Kamu tahu aku suka kamu." Pandangannya tidak lepas dari arah bawah sana. Di dalam hatinya ada sesuatu yang mendidih, campuran kecewa dan marah. Ia merasa dipermainkan. Bukan hanya karena ditolak, tapi karena yang dipilih bukan dirinya. "Dia anak tukang tenun, Mas," bisiknya lirih. "Kenapa bukan aku?" Beberapa hari lalu, Ayu pernah memberanikan diri menemui Pranoto di kantor tempat ayahnya jadi juragan. Saat itu ia membawa makanan dan bilang cuma ingin ngobrol. Tapi Pranoto menjawab datar dan menjaga jarak. "Maaf Mbak Ayu, saya harus kerja," katanya waktu itu sambil senyum sopan. Ayu pulang dengan wajah panas dan tangan gemetar. Ia tahu itu penolakan. Sejak hari itu, ia tidak tidur nyenyak. Kembali ke rumah Pranoto, suasana sudah mulai ramai. Tetangga berdatangan, sebagian membawa jajan pasar, sebagian lagi hanya mampir menyalami. "Lamaran kok kayak mau hajatan aja," canda Pak Lekjuri sambil duduk di tikar depan rumah. "Biasalah Lek, biar kesannya resmi," jawab Pranoto sambil menyuguhkan teh. Bu Marni keluar membawa nampan berisi teh ketan dan cenil. "Monggo dicicip," katanya. Para ibu-ibu mulai saling bisik-bisik membahas tanggal pernikahan, model baju, dan soal adat apa yang akan dipakai nanti. Pranoto hanya duduk di pojok, mendengarkan sambil sesekali tersenyum. Tapi jauh di dalam hatinya ada sedikit rasa tidak nyaman. Bukan tentang Darsi, tapi tentang mimpi aneh yang ia alami 2 malam berturut-turut. Suara tangis perempuan di dekat jendela kamarnya. Ia tidak berani cerita pada ibunya. Ia hanya menuliskan di buku catatan kecilnya. Tangisan itu ada, tapi tidak terlihat siapa. Sementara itu Ayu masih berdiri di depan jendelanya. Tangannya memegang bingkai foto kecil berisi gambar dirinya bersama Pranoto saat acara kantor 2 tahun lalu. Foto itu diambil diam-diam oleh staf, dan Ayu menyimpannya seperti harta. Sekarang ia remas bingkai itu, lalu dilempar ke kasur. Pecah tidak, ia tidak peduli.
Ia duduk di lantai, lututnya dirapatkan ke dada. "Aku nggak akan diam," ucapnya pelan. "Kamu harus tahu rasanya kehilangan." Pak Reksodipuro, yang sejak tadi mendengar dari luar kamar, hanya bisa berdiri sambil menatap gagang pintu. Ia tahu anaknya keras kepala, tapi ia juga tahu Ayu punya sisi gelap yang tidak bisa ditebak. Dulu saat masih SMP, Ayu pernah mengurung kucing tetangga di lemari hanya karena tidak suka bulunya. Ia pernah menyumpahi guru perempuannya sampai jatuh sakit. Tapi semua dianggap hal biasa. Sekarang Pak Reksodipuro merasa ada hawa yang tidak biasa dari balik pintu kamar anaknya. Di langit, awan mulai bergerak lambat menutup matahari. Angin dari arah gunung membawa bau lembab tanah dan daun jati kering. Pranoto berdiri di teras rumah, menatap jalan setapak yang sebentar lagi akan ia lalui menuju rumah Darsi. Di tangannya ada bunga kenanga dan kain putih, bagian dari seserahan. Di rumah Darsi, kursi tamu sudah dirapikan, karpet digelar, dan ibunya sibuk di dapur. Darsi sendiri sedang berdandan di kamar, jantungnya berdetak lebih kencang dari biasanya. "Apa Mas Pranoto benar-benar yakin sama aku?" tanyanya pada cermin. Ia tidak menunggu jawaban. Dari cermin itu, wajahnya tampak ragu. Bukan karena Pranoto, tapi karena rasa di dalam dirinya sendiri. Sejak kecil, ia tidak pernah merasa pantas dipilih. Ketika Pranoto melamar, ia bahagia, tapi rasa takut di belakang kebahagiaan itu seperti bayangan yang selalu mengikuti. Sementara itu, di rumah besar berlantai 2 milik keluarga Reksodipuro, Ayu Larasati duduk bersila di ruang tengah, menatap ayahnya yang sedang membaca koran. Napasnya cepat, matanya merah, rambutnya tidak ia sisir sejak pagi. "Pak, Ayu minta satu hal," suaranya berat. Pak Reksodipuro menurunkan korannya pelan. "Apa lagi, Yu?" "Pak, pisahkan Mas Pranoto dari perempuan itu." Pak Reksodipuro menghela napas panjang. "Kamu masih aja ngomongin itu? Pranoto bukan hakmu. Dia sudah memilih. Dia cuma dibodohi, Pak. Perempuan itu pasti pakai cara licik biar bisa dekat sama Mas Pranoto." Ayu berdiri, suaranya meninggi. "Pak kan punya kuasa. Pak bisa aja bikin Mas Pranoto dikeluarin dari kantor." Pak Reksodipuro menatap anak gadisnya tajam. "Kamu pikir Bapak mau jadi manusia semacam itu? Ngusir orang tanpa alasan?" "Alasannya karena dia mau nikah sama perempuan yang gak selevel, Pak." "Ayu anak Bapak. Masa Ayu harus kalah sama anak penenun? Kamu pikir hidup ini cuma soal menang kalah?" Pak Reksodipuro berdiri. Suaranya mulai naik. "Kamu itu bukan anak kecil lagi, Yu. Kalau orang gak cinta, ya terima." Ayu menggertakkan gigi. "Kalau gitu Ayu cari jalan sendiri." Pak Reksodipuro terdiam, wajahnya perlahan berubah cemas. Tapi sebelum ia sempat berkata lagi, Ayu sudah melangkah pergi masuk ke kamarnya dan membanting pintu dengan keras. Di dalam kamar, Ayu berdiri di depan cermin. Lalu ia membuka laci dan mengambil secarik kertas yang sudah lama ia simpan. Di atas kertas itu tertulis alamat dengan huruf tangan. Sabrang Alas, tepi selatan, rumah ujung berbatu hitam. Ia menatap alamat itu sambil berbisik sendiri. "Kalau kalian gak bisa dipisahkan dengan cara baik-baik, aku punya cara lain." Keesokan siangnya, Ayu pergi diam-diam dari rumah. Ia membawa satu tas kecil dan mengenakan kerudung besar untuk menutupi wajahnya. Sopir yang biasanya menemaninya tidak tahu kemana Ayu pergi. Ayu menyewa ojek hingga ke dusun paling ujung, lalu berjalan kaki melewati jalur setapak menuju Sabrang Alas. Dusun itu sunyi. Pohon kelapa dan pandan tumbuh liar, rumah-rumah berdinding bilik, dan angin laut terasa kencang membawa bau amis. Di ujung jalan yang penuh batu hitam, ada satu rumah kecil dengan gerbang besi berkarat dan tulisan di dinding. "Jangan datang kalau tidak siap menanggung akibat." Ayu mengetuk 3 kali. Suara pintu berderit dan seorang lelaki tua keluar. Ia mengenakan kain lusuh dan matanya tajam menatap Ayu dari ujung kaki ke kepala. "Kau Ayu Larasati?" Ayu mengangguk. Ki Jali Buntung tertawa pelan. "Darah muda, biasanya yang datang ke sini perempuan dengan mata penuh dendam. Kau tidak beda." "Aku ingin perempuan itu hilang dari hidup Mas Pranoto," kata Ayu tanpa basa-basi. "Pelan-pelan, sakit, lama, lalu mati." Ki Jali menoleh pelan, matanya menyipit. "Apa kau siap bayar mahal?" "Aku bawa uang," jawab Ayu cepat. Ia membuka tas dan memperlihatkan ikat uang dalam plastik. Ki Jali tidak melihat uang itu terlalu lama. "Bukan itu saja." Ayu menahan napas. "Saya tahu, saya sudah dengar. Kalau sudah tahu, mari masuk. Tak usah berpura-pura kaget." "Ayu,
melangkah masuk ke dalam rumah. Bau dupa dan minyak gosok menyengat. Di dinding, tergantung tengkorak binatang dan kumpulan foto orang yang sudah menghitam seperti dibakar. Di sudut ruangan ada ranjang rotan tua dengan kelambu lusuh. Ki Jali duduk di depan altar menyalakan dupa hitam. "Lepas bajumu," katanya, tanpa menoleh. Ayu berdiri terpaku. "Apa nggak bisa diganti syaratnya?" "Bisa, tapi nyawamu yang jadi gantinya." Ayu menggigit bibir. Ia menatap lantai. "Cepat, aku tidak mau lama-lama di sini." Malam itu, tubuh Ayu menjadi alat pembuka perjanjian. Ia tidak menangis, tidak berteriak, hanya menggigit selimut usang di bawahnya sambil memejamkan mata. Ki Jali tidak bicara selama proses itu. Ia hanya diam, keringat menetes, napasnya bau, dupa dan tembakau. Esok paginya Ayu bangun dengan tubuh sakit. Ia mengenakan kembali bajunya, lalu duduk di pojok ruangan menatap altar yang masih berasap. "Sudah," kata Ki Jali pelan sambil menumbuk kemenyan di mangkuk batu. "Sekarang waktunya memulai." "Berapa lama sampai perempuan itu merasakan efeknya?" tanya Ayu, suaranya parau. 3 malam dari sekarang," jawab Ki Jali. "Tapi sebelum itu, aku butuh foto wajahnya, pakaian yang pernah dia pakai, dan nama ibunya." Ayu mengambil amplop dari tas kecilnya dan menyerahkan 3 benda. Foto Darsi, sapu tangan, dan secarik kertas bertuliskan, "Darsi." Anak dari Bu Sarinem. Ki Jali membuka amplop, menatap foto itu lama. Matanya bagus, sayang hidupnya akan habis. "Pastikan dia menderita," kata Ayu. Ki Jali hanya tertawa pelan. Ia mengambil rambut Ayu yang menempel di bantal, lalu mencampurnya ke dalam wadah ritual. Setelah itu, ia menyalakan lilin hitam dan mulai menggambar lingkaran merah di lantai dengan darah ayam hitam yang sudah disiapkan sejak subuh. Dari luar rumah, suara angin laut makin keras. Ayu duduk bersandar di dinding, matanya kosong. Tubuhnya masih terasa dingin, namun di dalam dadanya ada kepuasan aneh. Seperti baru saja memenangkan sesuatu yang belum tentu pantas ia menangkan. Ki Jali berdiri di tengah lingkaran darah, matanya menatap lurus ke foto Darsi. "Jin Prajala, pemakan jiwa dan penebar bulu hitam, datanglah. Ambil perempuan ini. Siksa dia sampai batas usia yang tak ia kenal." Malam itu angin tidak sekadar berembus, tapi seperti membawa sesuatu. Di rumah kecilnya, Darsi terbangun dari tidurnya dengan napas terengah-engah. Keringat dingin membasahi pelipis, dan matanya terbelalak menatap langit-langit kamar yang gelap. Lampu gantung yang biasa menyala kuning redup kini bergoyang pelan, padahal semua jendela tertutup. Tangannya gemetar saat menyentuh lengan sendiri, terasa gatal luar biasa. Ia mengucek-ucek kulitnya yang merah dan timbul bentol kecil. Beberapa tempat bahkan seperti habis digigit serangga. "Kenapa gatal banget?" gumamnya pelan, lalu duduk menyender di dinding. Napasnya belum kembali normal. Di samping ranjang, segelas air putih masih utuh. Darsi meneguknya cepat, lalu menoleh ke arah jendela. Di luar sana, suara daun pisang bergesekan lebih keras dari biasanya. Langit malam pekat tanpa bintang, tapi rasanya seperti ada yang sedang mengintip dari balik semak-semak. Tadi dalam mimpi, Darsi berada di tengah hutan kering. Tanahnya hitam, udaranya berat, dan dari dalam lubang-lubang tanah itu, ribuan ulat bulu hitam merayap ke arahnya. Mereka melilit kakinya, naik ke pinggang, lalu menyusup ke bajunya, menyiksa kulitnya yang mulai perih. Dalam mimpi itu, Darsi ingin berteriak tapi tidak bisa. Suaranya tertelan udara. Tangannya terikat, tubuhnya lumpuh. Sekarang, walau sudah bangun, sensasinya belum hilang. Ia menoleh ke sekeliling kamar. Di pojok langit-langit, ia melihat seekor ulat bulu kecil merayap turun. Darsi sontak berdiri dan memukulnya dengan sandal. Tapi ulat itu menghilang. "Apa aku halusinasi?" bisiknya. Ia kembali ke ranjang dan memeluk lututnya. Tidur malam itu tak lagi ia lanjutkan. Keesokan paginya, Darsi pergi ke butik bersama sepupunya Nindar. Hari itu ia harus memilih gaun, pengantin. Mereka naik sepeda motor kecil milik Nindar, membelah jalan kampung yang belum diaspal. Wajah Darsi pucat, matanya sembab, dan tangannya terus menggaruk bagian lengan yang kemerahan. "Semalam kamu digigit nyamuk banyak ya sih?" tanya Nindar sambil melirik. "Nggak tahu Nin, bangun-bangun udah bentol semua. Terus aku mimpi aneh." "Ulat bulu," jawab Darsi pelan. "Ulat bulu?" "Iya, banyak banget. Nempel di badan, rasanya nyata banget." Nindar mengangguk kecil, tapi tidak berkomentar.
Ia sudah beberapa kali mendengar orang mimpi buruk jelang pernikahan. Tapi ekspresi wajah Darcy berbeda, bukan cemas biasa. Ada ketakutan yang seperti menempel di kulitnya. Setelah sampai di butik, Darcy langsung diajak mencoba beberapa gaun. Ia memilih satu baju pengantin putih dengan rendah di bagian bahu dan punggung. Ukurannya longgar, penjahit sudah mengukurnya 2 minggu lalu, jadi tidak mungkin salah ukuran. Bagus yang ini, kata Nindar sambil tersenyum. Berdiri di dekat cermin besar, Darcy hanya mengangguk. Ia masuk ke ruang ganti. Tapi saat mencoba menarik resleting gaun di bagian punggung, terdengar suara krek. Resleting copot dan jahitan di punggung baju robek memanjang. Loh, kok bisa sobek? Darcy terdiam. Nindar langsung menghampiri. Sih, kamu narik resletingnya pelan kan? Iya, padahal baju ini longgar. Nindar mencoba mengamati. Robekan itu tidak wajar. Bukan karena ditarik paksa, tapi seperti ada yang mengerat dari dalam. Nindar menyentuh bekas sobekannya. Ujung kainnya kasar dan kusut. Mending kita minta tukang jahitnya benerin. Tapi, aneh banget ya sih. Gaun segini tebal bisa sobek gitu aja. Darcy menunduk. Ia mengelus perutnya yang perih. Aku mimpi ulat-ulat itu masuk ke dalam bajuku. Nindar menatap wajah sepupunya dengan saksama. Lalu ia berbalik, berdiri diam, dan menutup matanya sejenak. Dalam hati ia memanggil pelindung gaibnya. Nyai Mertasari, jaga sepupuku ini. Ada yang tidak beres. Angin dingin tiba-tiba terasa di dalam butik, padahal semua pintu tertutup. Salah satu lampu gantung bergoyang pelan. Penjahit tua di pojok ruangan menatap ke arah mereka dengan wajah aneh, tapi tidak berkata apa-apa. Setelah baju ditinggal untuk diperbaiki, mereka pulang ke rumah. Sepanjang jalan, Darcy diam. Nindar menggenggam setang motor dengan erat. Kepalanya terasa berat, seperti ada bayangan gelap yang menggantung di belakang tengkuk. Beberapa kali, ia merasa ada sesuatu menempel di pundaknya, tapi setiap ia menoleh, tidak ada apa-apa. Sesampainya di rumah, Darcy langsung ke kamar. Ia duduk di ranjang sambil melepas kerudung dan memandang tangan dan kakinya. Masih bentol, masih gatal. Tapi bukan gatal biasa. Gatalnya menusuk, seperti ada duri yang masuk dari pori-pori. Ia tidak tahan lagi. Ia berdiri di depan cermin dan membuka bajunya. Di punggungnya terlihat garis-garis merah seperti bekas cakaran kecil. Ini apa? Bisiknya pelan. Ia menyentuh pelan bagian itu. Terasa panas. Ia mengusap tapi justru terasa nyeri. Seolah kulitnya mulai menolak disentuh. Di luar kamar, Nindar berbicara dengan Bu Sarinem. Bu, Darcy semalam mimpi buruk. Pagi ini bentol-bentol. Bajunya juga tiba-tiba robek. Robek? Tanya Bu Sarinem kaget. Iya, Bu. Kayak sobek sendiri. Bu Sarinem mengangguk pelan. Dulu waktu bapakmu meninggal, aku juga sering mimpi. Ulat, gatal juga. Terus rumah bau busuk. Waktu itu katanya ada yang kirim sesuatu. Jangan bilang-bilang dulu ke Darcy ya, Bu. Aku cuma mau mastiin ini bukan gangguan, kata Nindar. Ia lalu pamit ke kamar. Begitu membuka pintu, hawa dingin menyergap wajahnya. Ia melihat Darcy sedang menatap cermin, wajahnya kosong, tangannya gemetar. Nindar mendekat. Sih, kamu gak apa-apa. Darcy tidak menjawab. Ia menunjuk ke bahunya. Nin, ini kayak bekas cakaran. Nindar menghela napas, lalu duduk di sampingnya. Ia menatap mata Darcy dalam-dalam. Mulai malam ini, aku jagain. Kamu, jangan khawatir sih. Aku gak akan tinggalin kamu. Angin di luar jendela kembali berdesir, lebih tajam. Langit sore berubah kelabu meski matahari belum sepenuhnya tenggelam. Di pojok kamar, tirai bergoyang pelan dan suara lirih seperti bisikan samar terdengar dari balik dinding. Tapi hanya Nindar yang bisa mendengarnya. Suara itu tidak berbicara, hanya seperti desahan panjang yang dingin dan berat menggantung tanpa bentuk. Nindar menoleh perlahan ke arah suara. Tidak ada siapa-siapa. Darcy sudah tertidur, wajahnya pucat dan napasnya berat. Tapi suara tadi masih tersisa di kepala Nindar. Ia mengusap kening sendiri. Dingin, padahal jendela sudah tertutup. Lampu juga menyala redup. Tapi hawa yang ada bukan hawa biasa. Seperti ada sesuatu yang ikut duduk di ruangan itu. Esok paginya, suasana rumah kembali normal. Bu Sarinem menyiapkan sarapan dan Darcy duduk di teras sambil menyisir rambut. Meski tubuhnya masih terasa lemas, ia mencoba tetap tersenyum. Tadi, malam tidurmu pulas ya? Tanya ibunya. Darcy mengangguk pelan. Lumayan, Bu. Ia tidak ingin membuat ibunya cemas.
walau dalam hatinya mimpi buruk itu masih berbekas. Pagi itu Pranoto datang, mengenakan kemeja putih dan celana hitam. Ia membawa 2 kantong plastik besar. Di dalamnya ada nasi bakar, lemper, dan beberapa potong kue lapis. "Ini ada titipan dari Mbak Ayu," kata Pranoto sambil menaruh kantong di meja makan. Katanya, "Buat selamatan kecil." Katanya juga dia senang karena kita mau nikah. Bu Sarinem menyambut dengan ramah. Wah, repot-repot sekali dia. Tapi ya namanya niat baik harus diterima. Darsi tidak banyak bicara. Ia hanya menatap bungkusan makanan itu dengan pandangan datar. Pranoto duduk di kursi bambu dan menuangkan teh. "Aku juga nggak enak sebenarnya, tapi dia maksa." "Ya sudah, aku bawa saja," katanya sambil menoleh ke Darsi. "Nanti kamu cobain." "Ya." Darsi mengangguk. "Iya mas." Beberapa saat kemudian, Pranoto pamit karena harus kembali ke kantor. Setelah kepergiannya, Darsi membuka bungkus makanan. Lempernya harum, nasi bakarnya hangat, dan kue lapisnya tampak menggiurkan. Ia memotong lemper dan menyuapkan ke mulut. Rasanya biasa saja, tapi setelah suapan ketiga, tenggorokannya terasa seret. Ia minum air, lalu melanjutkan makan kue lapis. "Kok kayak ada rasa pahit di ujung lidah," bisiknya pelan. Nindar yang baru datang dari luar langsung menghampiri. "Kamu makan dari kantong itu?" tanya Nindar cepat. "Iya, dari Mbak Ayu, titipan Mas Pranoto," jawab Darsi sambil menunjukkan piring yang sudah setengah kosong. "Kenapa?" Nindar tidak langsung menjawab. Ia hanya duduk, lalu melirik ke arah makanan di meja. Wajahnya tidak enak. Hatinya kembali terasa dingin. Ia tidak tahu kenapa, tapi dari tadi dadanya seperti tertekan. "Udah cukup sih, jangan ditambah." "Mau aku buang sisanya?" tanya Nindar. Darsi tertawa kecil. "Kamu kok kayak curiga banget? Ini makanan, bukan mantra. Kadang yang kelihatan biasa itu justru yang paling bahaya," gumam Nindar. Malam datang lebih cepat dari biasanya. Langit menghitam, angin bertiup dari arah timur, dan dedaunan di halaman belakang berjatuhan seperti habis disapu. Darsi mencoba tidur lebih awal karena badannya mulai panas dingin, tapi matanya tidak kunjung terpejam. Sekitar tengah malam, ia akhirnya tertidur, tapi tak lama kemudian tubuhnya gelisah. Keningnya berkeringat, tangan dan kakinya mulai bergerak tak karuan. Dalam mimpinya, ia kembali berada di dalam kamar. Tapi kali ini, dindingnya berubah warna menjadi hitam legam. Dari setiap retakan dinding itu, muncul ulat bulu satu persatu, berjalan perlahan, turun, merayap, mengerumuni lantai, lalu naik ke ranjang. Jumlahnya semakin banyak. Mereka bergerak seperti arus air hitam, menutupi seluruh permukaan kasur. Darsi ingin lari, tapi tubuhnya terkunci. Mulutnya terbuka, tapi suaranya tak keluar. Ia hanya bisa melihat ulat-ulat itu menempel di kulitnya, masuk ke leher bajunya, ke telapak kaki, dan terus merayap ke wajah. Mereka menyusup ke telinga, ke hidung, bahkan ke dalam mulut. Ia mencoba menutup mulut, tapi mereka tetap masuk. Tiba-tiba suara berat menggema di telinganya, seperti gumaman dalam bahasa yang tak dikenal. "Sudah waktunya, sudah waktunya." Darsi berteriak dalam mimpi. Tapi yang keluar hanya dengusan pelan. Di luar kamar, Nindar yang sedang tidur di ruang depan tiba-tiba terbangun. Dadanya sesak. Tanpa sebab ia merinding. Lalu ia mendengar suara seperti gerakan di dalam kamar Darsi. Langkah kaki kecil gemeretak, seperti sesuatu sedang merayap cepat di lantai. Nindar bangkit. Ia membuka pintu kamar pelan. Lampu kamar menyala, tapi suasananya dingin, seperti baru diguyur hujan padahal langit cerah. Ia melihat Darsi tergeletak di ranjang, menggeliat, keringat membasahi pelipis dan leher. Bibirnya bergerak-gerak tanpa suara. "Nyai Mertasari, tolong!" bisik Nindar sambil menggenggam pintu erat. Dari balik jendela, angin berembus kuat, membuat tirai menari liar. Lalu seketika semuanya sunyi, angin berhenti, lampu berkedip sekali. Dari pojok kamar perlahan muncul sosok wanita dengan kebaya hijau dan selendang bunga Kamboja. Wajahnya tenang, matanya tajam, dan langkahnya tak bersuara. Nyai Mertasari berdiri di samping ranjang, menatap tubuh Darsi yang menggeliat dalam mimpi. Ia menoleh ke arah Nindar. "Ada yang mau mencabut nyawa sepupumu," ucap Nyai Mertasari. Dengan nada datar. "Siapa Nyai?" tanya Nindar lirih. "Belum saatnya dibicarakan. Sekarang aku harus menjaga tubuhnya tetap utuh sampai fajar." Nindar menunduk. Ia mundur perlahan ke sudut ruangan, memberi ruang.
Sementara itu, Nyai Mertasari membungkuk dan menempelkan telapak tangannya ke dada Darsi. Seketika tubuh Darsi berhenti menggeliat. Wajahnya tetap basah, tapi napasnya mulai tenang. "Tidurmu tak akan damai malam ini," bisik Nyai Mertasari ke telinga Darsi. "Tapi kau akan tetap hidup." Lalu angin kembali masuk dari celah jendela. Tirai berkibar sekali, dan sosok Nyai Mertasari menghilang, seperti asap yang tertelan malam. Darsi terdiam, tapi tangannya masih bergerak gelisah mencari udara. Di kamar yang dinginnya terasa menggigit, Nindar masih duduk di tepi ranjang, menggenggam tangan Darsi yang mulai dingin. Keringat di wajah Darsi makin banyak, matanya terpejam rapat namun bola matanya terus bergerak di balik kelopak. Nafasnya pendek-pendek. Nindar menoleh ke sekeliling kamar. Tak ada yang aneh secara kasat mata, tapi rasa sesaknya makin menjadi. Tiba-tiba tubuh Darsi menegang. Kepalanya menoleh ke kiri dengan keras, lalu mulutnya terbuka seperti ingin berteriak tapi tak bersuara. Jari-jarinya mencengkeram spray, kuku-kukunya mencakar kain. Nindar panik. "Darsi? Sih, kamu dengar aku nggak?" Tapi Darsi tidak menjawab. Badannya mulai menggeliat hebat, seperti ada yang menarik-narik dari dalam. Spray di bawah tubuhnya bergerak-gerak sendiri. Dari sudut kamar mulai terdengar suara aneh. Bukan angin, bukan tikus, tapi suara kerumunan kecil berdesis pelan. Nindar berdiri, matanya menatap pojok ruangan. Di situ, dari celah lantai kayu yang retak, mulai muncul 1, 2, lalu puluhan ulat bulu berwarna hitam. Tubuh mereka gemuk, berbulu tebal, bergerak cepat, merayap naik ke dinding, ke kasur, dan mengarah ke tubuh Darsi. Nyai Mertasari," bisik Nindar ketakutan, mundur selangkah. Tapi suara Darsi tiba-tiba pecah. Suara jeritan dari mulut yang tak terbuka. Tirai jendela kembali berkibar. Lampu kamar padam seketika. Gelap. Hanya cahaya remang dari luar menerobos masuk. Lalu terdengar suara langkah pelan. Dari arah jendela, sosok Nyai Mertasari muncul lagi. Kali ini tidak hanya melayang, ia menapak. Kakinya menyentuh lantai kayu dengan lembut. Selendang bunga Kamboja melambai tenang di bahunya. Mata Nyai Mertasari menatap lurus ke arah ranjang. "Jangan sentuh anak ini," ucapnya datar. Tapi ulat-ulat tidak berhenti. Mereka terus naik. Kini seluruh permukaan ranjang dipenuhi. Dan dari balik lemari perlahan muncul satu sosok besar. Seekor ulat bulu raksasa berwarna hitam legam sebesar kambing dewasa. Matanya merah, tubuhnya penuh duri halus yang tajam, dan napasnya menghembuskan uap bau sangit. "Aku Raja Prajala, pemilik jiwa yang dipanggil malam ini." Suara berat itu terdengar bukan dari mulut, tapi dari getar udara. Nyai Mertasari maju 2 langkah. "Kau tak berhak mencabut jiwa yang bukan milikmu," jawabnya tajam. Prajala bergerak maju, tubuhnya bergetar seperti ular yang siap menyerang. "Dia sudah diberi, kau datang terlambat." "Tidak ada pemberian tanpa izin langit," sahut Nyai Mertasari sambil membuka selendang dari bahunya. Ruang kamar mendadak berubah. Udara menebal, seperti ada kabut dingin yang turun dari atap. Suara ulat-ulat kecil terus berdesis. Nyai Mertasari berdiri di tengah, lalu mulai menggerakkan tangannya perlahan seperti sedang menari. Gerakannya lembut, namun tiap hentakan kaki membawa gelombang kejut yang membuat ulat-ulat terpental satu persatu dari permukaan kasur. Prajala menggeram. Dari punggungnya, bulu-bulu hitam tajam menyembur ke arah Nyai Mertasari. Tapi dengan satu putaran, selendangnya menjadi perisai, memantulkan semua bulu hingga jatuh ke lantai dan meleleh seperti lilin. "Ritualmu busuk," ucap Nyai. "Doamu basi," sahut Prajala. Keduanya saling menatap. Lalu pertarungan dimulai. Prajala mengayunkan tubuhnya, menghantam lantai hingga papan kayu terbelah. Nyai Mertasari melompat ringan, menari di udara, lalu mendarat tepat di atas lemari. Dari tangannya keluar sejumput bunga Kamboja yang dilempar lurus ke mata Prajala. Bunga itu menancap dan meledak dalam cahaya putih. Jeritan terdengar dari tubuh ulat raksasa itu menggema, mengguncang kamar. Darsi yang masih terbaring di tengah kasur mulai menggeliat keras, tangannya terangkat, dan dari sela-sela jari muncul asap hitam. Nindar berlutut di dekat pintu, tak berani mendekat. Tapi ia terus melantunkan doa dalam hati, menyebut nama pelindungnya, menyebut ayat-ayat yang dia hafal sejak kecil. Prajala mencoba menyerang lagi, kali ini dengan menyemburkan kabut dari mulutnya.
Kabut itu membuat seluruh dinding kamar berlendir. Tapi Nyai Mertasari menari cepat, memutar tubuhnya lalu menginjak lantai 3 kali dengan keras. Tiap hentakan membuat getaran dan ulat-ulat kecil yang tersisa meledak satu persatu menjadi abu. "Kembalilah ke tempatmu, jin bodoh," seru Nyai. "Atau aku yang antar tubuhmu ke liang kutukan." Tapi Prajala tidak takut. Ia tertawa. Tubuhnya membesar 2 kali lipat. Langit-langit kamar runtuh secara gaib dan ruangan kini seperti menjadi gua hitam. Ulat raksasa itu melompat ke udara dan mengarah langsung ke Darsi. Nyai Mertasari melompat menyilang. Di tengah udara, ia menyentuh ubun-ubun Darsi dan seketika tubuh Darsi dikelilingi cahaya putih seperti selimut pelindung. Prajala menghantam pelindung itu, namun terpental dan terkapar ke lantai. Tubuhnya mengejang. Dari punggungnya keluar ratusan ulat kecil yang langsung meleleh terkena cahaya. Dengan satu gerakan terakhir, Nyai Mertasari melemparkan selendang bunga Kamboja ke arah tubuh raksasa itu. Selendang itu membelit, menarik, dan mengikat Prajala dengan paksa. Dari ikatan itu muncul kobaran api biru yang membakar seluruh tubuh ulat bulu raksasa tersebut. Api itu tidak menyala terang, tapi membakar lambat seperti hukuman panjang. Suara jeritannya makin lemah. Tubuhnya mengecil. Hingga akhirnya hanya tersisa segumpal asap hitam yang tersedot masuk ke celah lantai dan menghilang tanpa jejak. Sunyi. Kamar kembali seperti semula. Lampu menyala, lantai kering, udara kembali tenang. Nyai Mertasari berdiri di tengah ruangan. Nafasnya sedikit berat. Ia menoleh ke arah Darsi yang kini tertidur pulas. Wajahnya tenang, lalu ia menatap Nindar. Kunci malam ini sudah digenggam, tapi pintunya belum tertutup. Nindar mengangguk pelan. Ia bangkit, mendekat ke ranjang, lalu menyelimuti tubuh Darsi dengan hati-hati. Nindar duduk kembali di kursi kayu dekat jendela. Matanya belum bisa terpejam. Di luar kamar, suasana rumah sangat senyap. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada desir angin. Udara malam seperti berhenti bergerak. Rasa dingin yang menggigit tadi perlahan memudar, tapi perasaan tidak enak di dada Nindar belum juga hilang. Ia memandang wajah Darsi yang sudah tenang, tapi di pikirannya masih terbayang pertempuran barusan. Pertempuran yang tak bisa dijelaskan ke siapapun, karena terlalu jauh dari nalar manusia biasa. Di waktu yang sama, jauh di selatan desa, di tepi hutan sabrang alas, Ki Jali Buntung sedang duduk bersila di tengah ruangan penuh asap dupa. Tubuhnya berkeringat, napasnya berat, kakinya gemetar. Ia baru saja menyelesaikan pemanggilan besar 2 malam lalu. Dan kini ia merasa ada yang tidak beres. Tiba-tiba tubuhnya tersentak, seperti dihantam dari dalam. Ia terlempar ke belakang, membentur dinding kayu. Mulutnya memuntahkan darah kental. Nafasnya tersengal, tangan kirinya mencengkeram dada. Tidak mungkin dia kalah. Gumamnya serak. Ia merangkak pelan, hendak berdiri, tapi tubuhnya tak sanggup. Matanya menatap altar pemanggilan yang ia bangun dari kepala kerbau dan rambut manusia. Kini altar itu retak. Api di lilin-lilin hitam padam sendiri. Asap mendadak berubah warna jadi keabu-abuan. Dari balik asap itu terdengar suara, bukan suara jin, tapi seperti nyanyian lirih perempuan. Ki Jali mendongak. Sosok berjubah putih berdiri di depan pintu padepokan. Wajahnya teduh, tapi matanya tajam seperti bilah pisau. Selendang bunga Kamboja melingkar di bahunya. "Siapa kau?" tanya Ki Jali pelan, suaranya gemetar. Perempuan itu tidak menjawab. Ia hanya menatap, lalu membalikkan badan dan melangkah pelan meninggalkan pintu. Detik berikutnya, nyala api muncul dari bawah lantai. Tanpa bahan bakar, tanpa percikan, api langsung menjilat dinding, merambat ke atap, dan menghanguskan seluruh ruangan dalam waktu sangat singkat. Ki Jali menjerit, tapi tidak ada yang mendengar. Di luar padepokan, sosok Nyai Mertasari berdiri diam di atas batu besar. Matanya memandangi kobaran api tanpa ekspresi. Api membumbung tinggi, merahnya menyentuh langit malam. Sementara itu, di rumah besar keluarga Reksodipuro, di ruang makan yang dindingnya mengilap dan lantainya dingin berubin putih, Ayu Larasati duduk bersama ayahnya menikmati makan malam. Nasi hangat, ayam bakar, dan sayur asem terhidang rapi di meja. Lampu gantung menyala terang. Pak Reksodipuro menyesap teh. "Kamu sehat hari ini, Yu. Mukamu cerah,"
Ayu tersenyum tipis. Lumayan Pak, tadi sempat ngantuk terus tapi sekarang sudah baikan. Pak Reksodipuro mengangguk. Baguslah, kamu jangan dipikirin terus soal Pranoto. Udah biar jadi masa lalu. Ayu tidak menjawab. Tangannya sibuk memotong ayam di piring. Tapi di balik matanya pikirannya tidak tenang. Ia terus merasa resah sejak 2 hari terakhir. Kadang dadanya sesak, kadang telinganya berdenging. Baru 2 suap masuk ke mulutnya, Ayu mendadak berhenti. Matanya menatap piring. Ada sesuatu yang bergerak cepat di antara nasi. Ia mendekatkan wajah. Seekor ulat bulu berwarna hitam menyembul dari balik nasi panas, merayap ke pinggir piring. Astaga! Ayu bangkit dari kursi. Pak, lihat ini. Pak Reksodipuro kaget. Apa? Kenapa? Ulat Pak, di piring, di makanan. Pak Reksodipuro mendekat. Saat ia melihat ke arah meja, mulutnya terbuka lebar. Seluruh permukaan meja makan kini dipenuhi ulat bulu yang merayap ke segala arah. Hitam, gemuk, dan bulunya berdiri tajam. Astagfirullah, dari mana ini semua? Ayu berteriak. Ia menjatuhkan sendok lalu lari ke arah tangga. Pak Reksodipuro mencoba menepuk-nepuk meja, tapi ulat-ulat itu terus keluar seperti memancar dari dalam mangkuk dan piring. Di kamar atas, Ayu mengunci diri. Nafasnya memburu, tubuhnya gemetar. Apa-apaan ini? Kenapa? Kenapa bisa? Ia bersandar di dinding, tapi saat menoleh ke kiri, matanya membelalak. Di dinding kamarnya, dari pojok ke pojok, ulat-ulat mulai muncul satu persatu. Mereka merayap perlahan, naik ke langit-langit, menyusup ke celah-celah lemari, bahkan ke kaki ranjang. Ayu mundur, tapi kakinya menginjak sesuatu yang lembek. Ia melihat ke bawah. Seekor ulat besar telah berada tepat di bawah telapak kakinya. Ia menjerit keras. Pak, tolong. Pak Reksodipuro dari bawah hanya mendengar suara pintu terkunci dan jeritan anaknya. Ia naik ke atas, berusaha membuka pintu kamar, tapi terkunci rapat. Ayu, buka pintunya. Ada apa? Pak, tolong aku, Pak. Mereka masuk ke kamarku. Apa? Siapa? Ulat. Pak, ulatnya masuk semua. Pak Reksodipuro panik. Ia mencoba mendorong pintu, tapi tak bergerak. Seperti terkunci dari dalam oleh kekuatan lain. Ia memanggil pembantu rumah tangga, tapi tidak ada yang bisa membantu. Di dalam kamar, Ayu berlari ke pojok, memeluk tubuhnya sendiri. Ulat-ulat itu kini mulai merayap ke dinding belakang tubuhnya, menempel di rambutnya, masuk ke dalam kerah bajunya. Jangan sentuh aku. Jangan. Ia mencoba mengibas-ngibas, tapi jumlahnya terus bertambah. Beberapa mulai menyusup ke balik pakaian. Gatal, panas perih. Ayu menggaruk lehernya hingga berdarah, tapi rasa gatalnya tidak berhenti. Pak Reksodipuro mendengar semua jeritan itu. Ia menendang pintu sekuat tenaga, berkali-kali, sampai lututnya sakit. Tapi pintu tetap tidak terbuka, seolah tembok tak terlihat menahannya dari dalam. Nafas Pak Reksodipuro semakin berat. Suara Ayu di dalam kamar terus menggema, penuh tangis, teriakan, dan jeritan histeris yang menusuk telinga. Pak, tolong, aku digigit. Pak, mereka masuk ke tubuhku. Mereka masuk. Pak Reksodipuro menoleh, cepat ke arah bawah tangga. Sarman, cepat ke rumah Kiai Saleh, sekarang, cepat. Teriaknya pada sopir rumah tangganya yang baru saja pulang dari mushola. Sarman tak banyak tanya. Ia berlari sekencangnya, menembus malam, menuju rumah sang kiai yang letaknya tak jauh dari pasar desa. Sementara itu, Pak Reksodipuro kembali menempelkan telinganya ke daun pintu. Suara Ayu sudah melemah. Sekarang hanya terdengar seperti erangan, pendek dan terputus-putus. Pintu kamar dingin. Gagangnya berembun. Dari sela-sela bawah pintu, sesuatu mulai merembes. Lendir hitam seperti lumpur yang kental mengeluarkan bau tajam, bercampur amis. Ia mundur, ketakutan mulai merayap ke ubun-ubun. 5 menit kemudian Kiai Saleh datang, membawa tasbih besar di tangannya, didampingi 2 warga yang ikut menemani. Bismillah, ucapnya sambil berdiri di depan pintu kamar. Ada sesuatu di dalam sana, Kiai. Anak saya. Pak Reksodipuro tidak bisa menyelesaikan kalimatnya. Suaranya tercekat. Kiai Saleh memejamkan mata sebentar. Lalu ia meletakkan telapak kanannya di daun pintu. Bibirnya mulai bergerak, melantunkan ayat-ayat pelindung, zikir, dan doa-doa ruqyah yang terdengar perlahan tapi penuh tenaga. Tasbihnya berputar satu demi satu. Uap hitam dari celah pintu makin tebal,
Lalu terdengar suara retakan seperti kayu ditekan dari dalam. Pintu itu tanpa disentuh perlahan terbuka sendiri. Engselnya berderit keras. Bau busuk langsung menyeruak, menyergap semua yang berdiri di sana. Kiai Saleh melangkah masuk pertama. Matanya menyapu seluruh ruangan. Lampu kamar redup, tapi cukup terang untuk melihat apa yang tersisa. Ayu terbaring di atas ranjang, mengenakan daster merah muda. Matanya terbuka lebar, tidak berkedip, menatap langit-langit dengan pandangan yang tak lagi hidup. Wajahnya penuh lubang kecil seperti digerogoti dari dalam. Dari mulut dan hidungnya, keluar ulat bulu berwarna hitam yang masih hidup merayap pelan ke bawah dagunya. Tubuh Ayu seperti bolong di banyak bagian. Lengannya, lehernya, bahkan telapak kakinya. Di sekeliling kasur, lantai dipenuhi ratusan ulat bulu yang bergerak lambat, seperti tak ingin pergi. Pak Reksodipuro berdiri kaku di ambang pintu. Ia menutup mulutnya lalu mundur pelan hingga menempel ke dinding. Astaghfirullahalazim. Ayu, anakku. Kiai Saleh menoleh kedua warga di belakang. Ambil air zam-zam dan kain kafan. Kita bersihkan jasadnya. Malam ini juga jenazah harus dikuburkan. Apa ini kerja jin, Kiai? Tanya salah satu warga dengan suara bergetar. Ini bukan jin biasa, jawab Kiai Saleh tanpa menoleh. Ini kiriman. Tapi kirimannya sudah dibalikkan. Tapi dia masih harus menanggung sisa ikatannya. Jenazah Ayu dibersihkan dengan sangat hati-hati. Kain kafan menutup tubuhnya perlahan, menyembunyikan luka-luka terbuka yang membuat bulu kuduk siapapun berdiri. Tidak ada yang berani menyentuh tanpa doa. Bau amis dari tubuhnya tidak hilang meski sudah dicuci berkali-kali. Bahkan tanah di halaman rumah, tempat liang kubur digali, mengeluarkan uap aneh saat cangkul pertama menyentuhnya. Pemakaman dilakukan malam itu juga, hanya dengan penerangan obor dan lampu senter. Tidak ada sambutan, tidak ada pelayat ramai. Hanya desahan lirih dan rasa takut yang menyelimuti semua yang hadir. Saat jasad Ayu diturunkan ke liang, sekelompok ulat bulu keluar dari balik batu nisan yang sudah disiapkan. Mereka tidak menyebar, hanya menggumpal di sisi tanah. Warga bergidik. Beberapa ingin pergi lebih dulu, tapi mereka menahan diri demi menghormati keluarga. Pak Reksodipuro berdiri jauh dari lubang. Ia tidak menangis. Wajahnya kosong, matanya merah. Dalam hatinya, ia belum sepenuhnya menerima apa yang baru saja terjadi. Malam itu, hujan rintik turun tak lama setelah kuburan ditutup. Tanah basah cepat menelan bunga tabur yang dilempar seadanya. Tak ada bacaan panjang, tak ada tahlilan. Semuanya hanya ingin segera selesai. Kiai Saleh mengingatkan, kalau malam ini ada yang mengetuk, jangan dibuka. Kalau ada yang memanggil dari luar, jangan jawab. Warga pulang satu-satu. Rumah besar Reksodipuro kembali sepi. Lampu kamar Ayu tetap dibiarkan mati. Pak Reksodipuro duduk di ruang tengah, menggenggam tasbih, memandangi lantai. Pembantu-pembantunya berkumpul di dapur. Tidak ada yang berani naik ke lantai atas. Di tempat lain, malam belum benar-benar tenang. Pranoto sedang mengendarai motor pulang dari kantor. Jalanan desa sunyi. Lampu jalan hanya ada 1-2, selebihnya gelap. Di antara suara mesin, ia mendengar langkah kaki. Awalnya pelan, lalu makin jelas. Tapi tak ada siapa-siapa di sekitarnya. Ia memelankan motornya. Jalan di depan sedikit menanjak, lalu menurun ke arah sawah. Dari kejauhan di bawah tiang listrik yang remang tampak seorang perempuan berdiri. Bajunya seperti daster. Rambutnya panjang, menjuntai menutupi wajah. Tubuhnya diam, tak bergerak. Pranoto mengerem. Permisi Mbak. Perempuan itu mengangkat kepala pelan. Wajahnya rusak, penuh lubang kecil. Dari lubang-lubang itu merayap ulat-ulat hitam jatuh ke tanah satu persatu. Mas Pranoto, suaranya pelan, serak namun jelas. Pranoto mundur 1 langkah. Ayu, aku kedinginan mas, temani aku. Pranoto menatap dengan mata membesar. Ia gemetar. Mulutnya kaku, tapi sosok itu melangkah maju, pelan, menyeret kakinya. Kita kan pernah janji. Sehidup semati, angin mendadak berhenti, udara diam. Pranoto mundur lebih jauh, lalu naik ke motornya lagi. Tangannya gemetar saat menyalakan mesin. Tapi sebelum ia sempat kabur, sosok itu sudah berdiri di belakangnya, mendekat. Bahu Pranoto kaku. Ia bisa merasakan hawa dingin menyentuh tengkuknya. Jantungnya berdetak terlalu cepat sampai rasanya seperti pecah. Tangan kanannya menyalakan mesin motor. Sekali, 2 kali. Mesin berderak namun tak menyala.
Sosok perempuan itu masih diam, tapi nafasnya terdengar pelan di telinga Pranoto. Basah, panjang, dekat. Aku udah sendiri mas, jangan pergi. Cuma kamu yang aku tunggu. Bisik suara itu lembut seperti angin sore, tapi mengandung luka yang dalam. Dengan kekuatan yang entah dari mana, Pranoto menginjak kickstarter motor. Mesin akhirnya menyala. Ia menarik gas sekuat tenaga. Ban belakang berderit, membuat kerikil berserakan. Tubuhnya maju cepat membelah jalanan malam, meninggalkan sosok itu di bawah lampu yang mati. Namun ia tak benar-benar bebas. Dari spion kecil di sisi kiri, Pranoto melihat sekilas jalanan kosong. Tapi saat ia menoleh ke depan, sesuatu menyeberang dari arah kanan. Terlambat. Suara klakson truk yang membelah kesunyian datang bersamaan dengan cahaya lampu besar dari arah berlawanan. Astagfirullah, pekiknya. Dentuman keras terdengar. Tubuh Pranoto terpental jauh ke pinggir jalan. Motornya ringsek terbanting masuk ke sawah. Kepala Pranoto menghantam batu besar di sisi parit. Darah mengalir deras dari pelipis hingga ke leher. Matanya terbuka setengah. Mulutnya masih ingin mengucap sesuatu, tapi napas terakhirnya keluar tanpa kata. Truk yang menabraknya berhenti dengan ban terkunci. Sopirnya turun dalam panik. Warga sekitar berdatangan setelah mendengar suara benturan. Mereka menemukan tubuh Pranoto sudah tak bernyawa. Beberapa warga memejamkan matanya, beberapa lagi memanggil keluarganya. Tapi tak ada yang bisa dilakukan. Jalan malam itu berakhir dengan kematian. Kabar kematian Pranoto menyebar cepat ke desa dan keluarga Darsi. Pagi itu Darsi lemas di ruang tengah. Tubuhnya ditopang oleh Nindar. Dia kenapa harus pergi sekarang, Nin? Tanyanya dengan suara serak. Nindar tak menjawab. Ia hanya menggenggam tangan sepupunya erat. Kita ke makamnya nanti sore? Ya, sekarang kamu istirahat dulu. Jenazah Pranoto dikebumikan di pemakaman umum belakang desa. Makamnya masih basah. Nisan sederhana bertuliskan namanya baru ditancapkan pagi itu. Tidak ada upacara besar, hanya keluarga dan beberapa kerabat yang mengantar. Termasuk Darsi, yang datang dalam diam, dengan wajah pucat dan mata sembab. Ia berdiri di depan makam, tidak bicara, tidak menangis. Ia hanya menatap tanah merah itu lama, seperti ingin bicara tapi tidak tahu kepada siapa. Nindar berdiri di sampingnya, memayungi dengan selendang tipis. 2 jam setelah pemakaman, rumah Darsi didatangi tamu tak terduga. Pak Rekso Dipuro datang sendiri, mengenakan baju koko putih dan celana kain. Wajahnya tua, lelah, dan ada sesuatu di matanya yang sulit dijelaskan. Ia dipersilakan duduk di ruang tamu. Darsi keluar dari kamar, langkahnya pelan. Ia menunduk saat duduk di hadapan pria yang dulu hanya ia dengar sebagai juragan tanah besar. Maaf saya datang tiba-tiba, kata Pak Rekso Dipuro membuka percakapan. Saya cuma ingin menyampaikan sesuatu tentang Pranoto. Darsi tidak menoleh. Kalau tentang Mas Pranoto, biar saya simpan sendiri. Saya nggak butuh tahu apapun lagi. Tapi kamu berhak tahu, kata Pak Rekso Dipuro tegas. Dia anak baik, tapi dia juga menyimpan hal yang saya kira kamu harus tahu dari saya langsung, bukan dari orang lain. Darsi diam. Pak Rekso Dipuro menarik napas pelan lalu mulai bicara. Ayu anak saya. Dia memang mencintai Pranoto. Sudah sejak dulu, bahkan sebelum kamu kenal. Dan mereka pernah dekat. Pranoto menyukai Ayu, tapi ketika keluarga Ayu menekan, dia mundur. Ayu sakit hati, tapi yang paling menyakitkan adalah Pranoto nggak pernah benar-benar putuskan hubungan mereka. Kalimat itu menggantung. Suara hujan rintik mulai terdengar dari luar. Waktu dia dekat dengan kamu, itu bukan karena cinta sejak awal. Dia bilang ke Ayu, dia berusaha membalas budi. Karena keluarga kamu pernah bantu pengobatan ayahnya yang dulu sakit keras. Dia merasa berutang. Tapi, dia juga nggak mau benar-benar ninggalin Ayu. Katanya, setelah menikah dia akan urus semuanya. Darsi masih menunduk. Jari-jarinya mencengkram kain rok di pangkuan. Saya tahu Ayu salah. Tapi dia perempuan yang tersakiti, Nduk. Dan saat dia mati, saya tahu dia mati dalam amarah. Tapi juga dalam cinta yang tidak pernah selesai. Pak Rekso Dipuro berdiri. Ia tidak meminta maaf. Ia tidak menangis. Tapi suara yang keluar dari mulutnya terdengar seperti orang tua yang sudah tidak tahu harus menebus dengan apa. Saya cuma ingin kamu tahu kebenarannya. Biar nggak ada yang kamu simpan sendirian. Lalu ia pamit pelan. Nindar masuk ke ruang tamu. Kamu kuat sih,
tanyanya sambil duduk di samping Darcy. Darcy tak menjawab. Ia berdiri, lalu melangkah keluar rumah. Jalan kaki pelan menuju pemakaman. Langit masih kelabu, sisa hujan masih menetes dari ujung daun. Ia tiba di depan makam Pranoto. Tanahnya mulai mengeras, rumput belum tumbuh. Ia duduk di situ, menatap nisan yang tertulis dengan spidol hitam. Pranoto bin Hariman, lahir dan mati di tanah yang sama. Darcy menyentuh batu nisan itu dengan ujung jarinya. Jadi begini ya mas, kamu bilang cinta, tapi itu hanya ganti rugi. Angin bertiup pelan. Ia menarik napas dalam-dalam. Aku gak marah. Aku cuma sedih. Kenapa harus begini caranya? Matanya basah tapi tak ada air yang turun. Hanya sepi yang terus mengisi dadanya. Ia membungkuk pelan, lalu menyandarkan kepalanya ke lutut. Tuhan, bisiknya lirih. Lindungi aku dari cinta yang datang dari mulut manis dan niat gelap. Ia tidak menangis. Ia tidak bicara lagi. Ia hanya duduk lama di depan nisan itu, diam seperti batu. Dan sore itu, pemakaman yang tadinya sepi, kembali menjadi sunyi, seperti tak ada yang pernah mencintai dan tak ada yang pernah berjanji. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya agar kamu gak ketinggalan cerita-cerita horor selanjutnya di channel Malam Makin Mencekam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.